Kompas Petang berlanjut dengan informasi olahraga, saudara. Malam ini, Timnas akan berhadapan dengan Australia dalam lanjutan Piala Asia U23 di Qatar. Indonesia wajib menang agar peluang lolos fase grup terbuka lebar. Australia menjadi tantangan selanjutnya bagi Indonesia di grup A Piala Asia U23. Usai kalah dari Qatar 2-0, kini Timnas U23 kita berada di dasar klasemen. Namun, beberapa pemain yang ikut Timnas U23 merupakan pemain yang pernah bertemu Australia dalam fase knockout Piala Asia Senior. Kala itu, kendati kalah, namun permainan Timnas sempat menyulitkan Australia. Pemain belakang Timnas yang baru saja memperkuat klub Cerezo Jepang, Justin Hubner, dikabarkan sudah tiba di Qatar pada Kamis pagi. Bergabungnya Hubner bersama Timnas U23 diharapkan mampu menambal kekosongan posisi Ivar Jenner setelah diganjar kartu merah saat melawan Qatar. Kehadiran Hubner bersama Timnas U23 digadang-gadang jadi amunisi baru untuk melawan Australia. Timnas diperkirakan masih menggunakan formasi yang sama saat melawan Qatar, yakni 3-4-3. Posisi Ivar Jenner kemungkinan akan di-backup Marcelino dan Arkan Fikri. Sedangkan Justin Hubner karena baru tiba di Qatar, bisa jadi akan diturunkan sebagai pemain pengganti. Tim lain dari Asia Tenggara, Vietnam, secara mengejutkan berhasil mengalahkan Kuwait U23 dengan skor 3-1. Kemenangan ini membawa Vietnam ke puncak klasemen sementara grup D. Sebelumnya di grup C, Thailand U23 berhasil mengalahkan Irak dengan 2 gol tanpa balas. Saat ini, Thailand berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengaku mental pemainnya sempat down jelang lawan Australia karena merasa kecewa dengan wasit saat Timnas dikalahkan Qatar 2-0. Namun saat ini kondisi pemain sudah kembali dan bisa latihan bekerja keras dengan baik jelang melawan Australia. Mental pemain Timnas U23 kita sudah pulih setelah sempat kecewa pada keputusan wasit saat melawan Qatar dan siap bertanding melawan Australia. Menjaga asa lolos dari fase grup, Timnas U23 mengincar kemenangan. Kita akan bahas soal ini dan sudah bergabung bersama kami saat ini pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Bung Kus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Bung Tibal, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menjaga mental ini setelah kita sempat terpuruk gara-gara melawan Qatar waktu itu, Anda punya optimisme sendiri soal ini? Ya, saya pikir mungkin karena pemain kita ini sebagian besar kan sudah berkumpul lama ya sebagai bagian dari tim nasional, tidak hanya di kelompok U23, tapi juga timnas senior, itu akan lebih mudah bagi mereka untuk saling menguatkan, lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi, membangun chemistry yang baik menghadapi pertandingan kedua ini. Saya pikir itu keuntungan kita, karena pemainnya satu sama lain sudah saling mengenal sangat baik. Oke. Tapi secara statistik nih kalau saya lihat, koreksi kalau saya salah, dalam catatan 18 kali head to head Indonesia versus Australia, Australia menang 14 kali. Kita pernah menang 1 kali, hasil imbang 3 kali. Dengan pertandingan untuk Timnas U23 kali ini akan jadi tantangan tidak? Oh iya jelas, memang selama ini kita salah satu problemnya ketika menghadapi tim-tim dari Oceania ya, tidak hanya Australia tapi juga Selandia Baru itu biasanya faktor bola-bola atas ya. Dan itu yang seringkali membuat kita nih ketika menghadapi mereka kesulitan untuk bisa konsisten main 90 menit. Artinya kadang-kadang bisa mengimbangi mereka sampai level tertentu tapi kemudian kecolongan di bagian akhir pertandingan karena situasi bola-bola atas yang sulit diantisipasi. Nah, ini juga yang terjadi pada timnas senior ketika tampil di Piala Asia menghadapi Australia ya. Mudah-mudahan pelajaran dari para pemain timnas senior yang sekarang sebagian menjadi andalan di timnas U23 bisa mereka ambil sehingga ketika menghadapi Australia U23 kali ini mereka lebih siap menghadapi ancaman bola-bola atas, menghadapi permainan physical power yang memang dimiliki oleh Australia itu. Soal mental juga nih kalau saya singgung lagi, sempat down kemudian sudah diupayakan untuk bangkit lagi, tapi dengan catatan-catatan tadi yang Anda sampaikan, kira-kira hal apa yang perlu diantisipasi betul oleh timnas kita?
Sebetulnya kalau pemulihannya sih saya yakin sudah bisa dilakukan 1 hari sesudah mereka bertanding ya. Hmm. Pemain itu ketika kalah itu biasa down gitu ya, tapi kemudian besoknya ketika sudah latihan lagi, ketika sudah mulai ketemu lagi di lapangan, rondo, latihan bola, itu suasananya akan segera pulih, riang, akan kembali riang, akan kembali bersemangat. Yang berbahaya itu sebetulnya tekanan mereka harus menang di laga ini, itu yang berbahaya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan pertandingan ini kita harus menang lawan Australia. Enggak, kalau bagi saya sih yang penting kita dapat poin. Hmm. Karena yang repot itu kalau kita nggak dapat poin, itu sangat bergantung kepada hasil tim-tim lain nanti di pertandingan ketiga. Tapi kalau kita dapat poin di laga ini, kita punya peluang untuk di pertandingan terakhir menang dan lolos. Jadi keuntungan kita kemarin kalah dari Qatar, tapi pada saat bersamaan Australia nggak bisa menang lawan Jordan. Hmm. Dengan harapan bahwa semua tim lain nanti akan dikalahkan juga oleh Qatar, karena memang Qatar punya banyak kelebihan lah, kelebihan tidak hanya di lapangan tapi juga kelebihan yang lain. Harapannya Termasuk karena kelebihannya tuan rumah juga. Qatar bisa mengalahkan Australia, Qatar bisa Aha. mengalahkan Jordania, sehingga kita tinggal bersaing dengan Australia dan Jordania. Makanya di laga kali ini kita jangan sampai kalah. Kita jangan sampai kalah, ditambah lagi ada kabar kedatangan Justin Hubner yang sudah tiba Iya. di Qatar. Ini bisa memboost motivasi dari para pemain kita, dan gimana idealnya nanti saat diturunkan ke lapangan menurut Anda? Iya, menurut saya kadang-kadang kehadiran seorang pemain meskipun hanya 1 atau 2 orang, kadang-kadang bisa menjadi pemantik ya, pemantik semangat. Dan Justin tuh tipikalnya seperti itu, pemain yang ngotot, yang bersemangat, yang bisa menghidupkan semangat. Nah, kalau Justin cukup fit, saya sih berharap dia bisa fit dan main sejak menit pertama. Dia bisa mengisi posisinya Ivar Jenner. Karena memang terus terang salah satu titik lemah kita di Piala Asia U23 kali ini lapangan tengah ya. Kita tidak punya pemain yang lapisannya cukup dalam. Sebetulnya duet Arhan dengan Ivar Jenner aja masih belum cukup. Oh Lebih ya. ideal sebetulnya kalau Justin dengan Ivar Jenner. Hmm. Sekarang tidak ada juga Ivar Jenner. Karena itu saya berharap adanya Justin akan bisa membuat kita punya opsi. Saya setuju juga sebetulnya kalau Marcelino lebih dimainkan di tengah daripada main di depan. Apalagi sekarang di sebelahnya ada Justin yang karakternya ball winner ya, orang yang kemampuan duelnya bagus. Jadi mendingan Marcelino main di tengah, di depan didorong pemain lain. Entah Hmm. bisa jadi itu Witan atau Rafael Strike main di sisi kiri, di tengahnya Hoki atau pemain lain, itu akan membuat kita lebih kuat di tengah. Saya pikir kita kuatin dulu lapangan tengah supaya kita bisa mengimbangi Australia. Jadi Hubner ini nggak full berada di bagian belakang begitu, bisa didorong untuk ke depan juga ya? Dia lebih ideal untuk pertandingan ini di tengah ya, karena kita butuh sekali pemain yang kuat di tengah. Hmm. Jadi sebetulnya kemampuannya ketika bermain di Cerezo pun sebenarnya sebagai back ya, bermain di posisi back. Dan itu memang kekuatan dia, posisi natural dia. Tapi timnas U23 lebih membutuhkan dia di lapangan tengah, dan Justin punya kualitas untuk main di lapangan tengah karena dia sudah tunjukkan itu di timnas senior. Makanya kalau saya ditanya di posisi mana dia sebaiknya dimainkan, di lapangan tengah. Kalau bisa sih duetnya dengan Marcelino. Depan Hmm. diisi oleh pemain lain, entah itu Rafael Strike main di kiri atau Rafael Strike yang di depan di tengah. Ada Hoki juga pilihannya, ada Witan juga. Banyak alternatif, yang penting tengahnya kuatkan dulu dan Justin orang yang dibutuhkan betul di situ. Ini kan tantangannya adalah Hubner kan baru beres main di Jepang. Apakah menurut Iya. Anda perkiraannya dia akan langsung turun ke lapangan sejak awal, atau di momen-momen seperti apa kritikalnya? Ya, itu asesmen dari tim pelatih ya, Hmm. menjelang pertandingan kan begitu dia datang akan diasesmen kondisi fisiknya, kesiapan dia. Ya kalau secara teori biasanya nggak langsung main. Seperti kemarin kita lihat bagaimana kedatangan Nathan juga kan tidak langsung main sejak awal. Idealnya seperti itu. Tapi jangan lupa kita menghadapi situasi darurat. Kadang-kadang kalau dalam situasi darurat pemain sanggup aja main, kemarin main, hari ini main pun nggak ada masalah. Itu situasi darurat yang kadang-kadang dipahami oleh pemain, dan motivasi yang dia punya untuk bermain untuk tim itu kadang-kadang bisa mengalahkan rasa lelah itu. Oke. Ada kemungkinan formasi 3-4-3 yang bakal dipakai dalam saat bertanding melawan Australia nanti. Termasuk tadi kami juga sudah sempat tampilkan tadi bagaimana formasinya. Akan ada kemungkinan perubahan line up nanti saat bertanding nanti melawan Australia menurut Anda? Iya, sangat mungkin karena Nathan kan sekarang sudah siap bermain sejak menit awal. Hmm. Justin juga siap bermain dan kita harus mengganti posisinya Ivar Jenner. Jadi perubahan itu pasti terjadi, cuma seberapa banyak perubahannya. Kalau dugaan saya, Kalau Nathan melihat di layar main kaca saat ini bagaimana nih, Bung?
Ya, Nathan akan main sejak awal. Mungkin di posisi belakang, bertiga ya. Ada Nathan di sana, ada Rizky Ridho, ada Ferrari, dengan mengorbankan Komang misalnya ya. Di kiri Pratama Arhan, seperti biasa. Kemudian di kanan mungkin kali ini bisa bisa saja Fajar Faturrahman, atau pilihan yang lain. Di tengahnya ada Marcelino bersama dengan Justin. Lalu di depannya ada Rafael yang bermain di sisi kiri, Witan di sisi kanan, kemudian di depannya ada Hoki misalnya. Atau Rafael tetap bermain di tengah, tapi pemain lain mengisi posisi dia di sisi yang kiri. Jadi menurut saya ada banyak alternatif yang dipunyai oleh Coach Sintayong, dan dia harus berani melakukan perubahan karena situasinya saat ini membutuhkan keberanian melakukan perubahan itu supaya tim kita ini lebih seimbang, lebih kuat di tengah minimal. Oke, ditambah lagi beberapa pemain kita sempat bertanding di laga senior begitu ya. Apakah ini juga bisa Iya. dirasa ada keuntungan juga untuk posisi kita nanti? Oh iya pasti, saya pikir pengalaman pernah bermain melawan timnas senior Australia itu memberi tambahan kepercayaan diri kepada pemain, itu sudah pasti. Cuma persoalannya kan kemudian pemain kita sedang tertekan sesudah kalah. Nah, Dan kali ini publik mengharapkan mereka menang. Kalau saya berharap tekanan untuk menang itu yang harus dihilangkan oleh pelatih. Udah main lepas aja, main relax, tidak ada beban harus menang. Yang penting main lepas, main keluar, nanti kemenangan itu akan mengikuti. Minimal jangan kalah kalau buat saya. Menang itu bonus, tapi kalau tidak kalah kita cukup cukup kuat posisinya untuk menghadapi laga terakhir dengan harapan lolos tetap besar. mental pemain kita yang diharapkan bisa tetap terjaga nanti saat melawan Iya, Australia. betul. Bung Kusnaini, terima kasih banyak untuk perspektif yang diberikan bersama kami kali ini. Selamat sore untuk Anda. Selamat sore.